kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online GMI Kampung Baru. Anak-anak, nah tahu gak kenapa hari ini Lause memakai aksesoris begini? Tokoh apakah yang sedang Lause perankan? Ayo, segera kasih tahu Lause ya, tokoh apa yang Lause perankan. Nah anak-anak, kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan pimpinan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh lagi kembali dalam Sekolah Minggu Online. Tuhan beri kami kesehatan yang baik dan konsentrasi yang baik sehingga kami boleh mengikuti Sekolah Minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita untuk memuji Tuhan. Bergema lahir Raja mulia, damai dan
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau kembali lagi
memberkati setiap jaringan yang kami pakai, sinyal yang kami pakai, dan biar Tuhan Kau memberikan konsentrasi kepada anak-anak yang mengikuti sekolah minggu secara online. Biar Tuhan Kau memberkati mereka, beri mereka hati yang rindu akan firman Tuhan dan dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah anak-anak, di masa pandemi ini bagaimana persiapan Natal untuk anak-anak yang ada di rumah? Pasti kita akan sudah jarang yang mau dekorasi. Tapi anak-anak, bukankah walaupun di masa virus corona ini tetap aja kita harus memiliki semangat Natal? Dan Natal itu sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bukan? Kita tidak akan melewatkan momen Natal. Kenapa? Karena adalah dengan momen Natal Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Anak merasa gak waktu-waktu kalau mau mendekati Natal itu waktunya berjalan semakin lama semakin cepat? Padahal sebenarnya waktu yang dikasih Tuhan itu sama saja, tetap 24 jam. Tapi kenapa ya kalau mau mendekati akhir tahun, perasaan ini mungkin hanya perasaan Lausa atau anak-anak juga merasakan waktunya itu berjalan lebih cepat lagi. Akhir-akhir ini Lausa merasa waktunya itu berjalan semakin lama semakin cepat. Apakah anak-anak juga merasakannya? Dan bukan berarti virus corona membuat kita tidak ada semangat Natal dan kita tidak mempersiapkan apa-apa. Kita tidak mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk Natal di tahun ini. Nah, pastikan setiap kita juga sudah mulai mendengarkan lagu-lagu Natal, atau kita sudah mulai melihat-lihat tarian-tarian Natal. Nah, Lausa juga sekarang mulai juga lihat. Nah, di zaman sekarang ini banyak media sosial kan, termasuk salah satunya apa? TikTok kan. Nah, ini hobi anak-anak terbaru nih di 2020. TikTok, bahkan sudah banyak TikTok yang bernuansakan Natal. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak yang di rumah? Ataukah sekarang lagi sibuk ujian sehingga enggak kok kami enggak main TikTok, atau kami enggak buka-buka YouTube nih karena lagi sibuk belajar? Nah, itu bagus ya anak-anak, tapi bukan berarti kita juga melupakan Tuhan ya. Natal itu bukan hanya kita saja yang ada di Medan atau di GMI POSPI Kampung Baru yang merayakannya, tetapi di seluruh dunia anak-anak, seluruh dunia, baik itu ada di Swiss, di Sydney, di London, di Singapura, di Penang, dimanapun itu, di segala dunia, seluruh dunia itu merayakan yang namanya Natal. Nah, anak-anak, Natal itu juga bukan berarti hanya berlaku bagi anak-anak kecil saja, enggak, tapi itu di segala usia juga. Nah, anak-anak, apa arti perayaan Natal? Apakah Natal itu akan sah kalau ada tarian, nyanyian, atau harus ada kebaktian bersama? Nah, sekarang kan lagi masa pandemi, jadi tidak bisa ada tarian gabungan nih, atau tarian di gereja, atau tidak bisa kumpul sama-sama bernyanyi, buat vokal grup, tidak bisa ibadah di gereja. Berarti Natalnya nggak sah dong? Atau Natalnya ya berarti palsu lah gitu? Enggak ya anak-anak? Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Ingat, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, apa artinya? Fokus Natal kita itu bukan kepada perayaannya atau hadiah Natalnya. Hadiah apa yang saya dapat? Kalau saya ke sekolah minggu mungkin nanti saya dapat hadiah ini. Tapi karena online kan saya nggak dapat hadiah. Kenapa saya harus ikut Natal online? Nah, anak-anak, kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan berarti Natal kita harus ada perayaan yang wah banget atau hadiah yang wah banget. Tetapi kembali lagi itu Natal adalah persiapkan hati kita, dan kita kembali diingatkan atas kelahiran Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus adalah nubuat dari firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan telah tertulis seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes tadinya. Nah, firman Tuhan itu telah menjadi manusia.
Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus datang untuk menebus setiap dosa kita. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu telah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu oleh para nabi. Nah, anak-anak, mereka mengatakan kalau akan lahir seorang juru selamat bagi semua umat manusia. Juru selamat itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk kita semua. Dia tidak memandang, oh ini anak presiden ya, saya lahir untuk dia saja. Atau dia, oh ini anak menteri atau anak orang kaya. Dia tidak memandang begitu. Atau dia melihat, oh ini anak yang baik, keluarga yang baik, saya lahir untuk mereka saja, saya memberi mereka. Tidak. Tuhan Yesus tidak memilih siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus pun lahir untuk mereka. Tuhan Yesus lahir dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang terpilih itu adalah keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf itu hanya seorang tukang kayu, anak-anak. Tukang kayu itu kira-kira dapat uangnya penghasilan berapa banyak? Gak begitu banyak. Beda kan dengan tukang emas gitu kan. Nah, tukang kayu itu kehidupannya sangat sederhana, pakaiannya juga sederhana. Nah, dengan Maria itu hanya anak rumahan. Maria itu bukan seperti sekarang wanita karir yang kerjanya di kantoran atau ya seperti Lausela yang kerjanya di sekolah. Enggak, Maria itu hanya di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah. Kira-kira kalau tinggal di rumah pakaiannya ada cantik-cantik gak ya? Enggak ya, pasti biasa saja, sederhana saja kehidupannya. Bahkan kejadian pada saat Maria harus mengandung bayi Yesus, pasti anak-anak juga sudah tahu. Maria dan Yusuf pada saat itu masih statusnya apa? Tunangan. Tunangan itu berarti belum menikah, anak-anak. Nah, mereka belum menikah, tetapi Maria sudah dipercayakan, sudah dipilih oleh Roh Kudus untuk mengandung bayi Yesus. Nah, anak-anak, Yusuf awalnya juga ragu, tidak percaya, sehingga malaikat Tuhan yang harus membuat Yusuf percaya. Pada saat Yusuf tadi tertidur, malaikat Tuhan menghampiri Yusuf. Nah, anak-anak, bisa nggak kita lihat kalau kejadiannya itu terjadi sekarang? Nah, pasti keluarga mereka juga tidak akan setuju, akan marah-marah. Semua orang pasti akan marah dengan Maria. Kenapa belum menikah tapi kamu sudah hamil? Tetapi anak-anak, karena ini adalah bayi Yesus, semuanya yang tidak percaya, Roh Kudus, malaikat Tuhan membuat mereka bisa percaya akan apa yang terjadi. Dan di Lukas 2 ayat 7 dikatakan, Maria setia. Maria tetap mau bersedia melahirkan bayi Yesus. Maria dengan setia mau melahirkan bayi Yesus. Nah, anak-anak, walaupun Maria tahu ya kalau dia masih bertunangan dengan Yusuf, tapi Maria belajar untuk taat dan setia. Nah, Yusuf yang walaupun awalnya tidak percaya kepada Maria, setelah malaikat Tuhan datang, Yusuf belajar untuk taat dan setia juga. Dia bersedia menjadi ayah dari Tuhan Yesus. Maria dan Yusuf pada saat itu bukan hanya mengalami hal yang awal-awalnya saja susah ataupun sulit. Setelah Maria mengandung, tidak ada masalah lagi. Enggak, anak-anak. Lihat anak-anak, bagaimana kesetiaan Yusuf dan Maria. Mereka harus menanggung ataupun mereka harus menjalani masa hamil yang 9 bulan itu di kota asing, bukan kota kelahiran mereka. Nah, pada saat mendekati hari lahir, mereka harus kembali ke kota Bethlehem, tempat kelahiran mereka. Untuk apa ya? Untuk sensus. Hanya untuk sensus loh, anak-anak. Mereka harus pulang ke kota asalnya. Nah, begitu mereka pulang, apalagi yang terjadi? Karena mereka sudah lama meninggalkan kota kelahiran mereka, mereka tidak ada rumah lagi kan di sana. Mereka harus mencari rumah penginapan. Dan karena sensus, kalian tahu sendiri kan, kalau semua rumah penginapan itu sudah penuh, sudah full, tidak ada satu tempat pun yang tersedia untuk mereka. Tetapi tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati anak dari seorang pemilik penginapan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada ayahnya, Papa, kita kan ada kandang ternak. Nah,
kasihan loh ibu yang hamilnya sudah besar dan perutnya sakit, dia sudah mau melahirkan. Nah, anak itu masih bisa mengingatkan papanya. Ausi kalau mendengar cerita ini, Ausi yakin banget kalau anak dari pemilik perbudakan itu pasti dipakai oleh Tuhan. Nah, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mendapatkan tempat di kandang ternak, dan anak-anak bayi Yesus dilahirkan di palungan. Palungan itu adalah tempat untuk makanan ternak. Nah, pada saat itu palungan adalah tempat untuk makanan ternak. Nah, itu adalah suatu tempat yang digunakan para gembala untuk memberikan makanan ternak lah, ditaruhlah di sana. Dan ternaknya makan sendiri. Nah, pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus, mayoritas orang-orang itu memiliki hewan-hewan ternak. Dan mereka, hewan ternak itu memiliki tempat tersendiri ya. Dan biasanya itu tidak jauh dari rumah pemiliknya. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Maka dari itu kita sering mendengar kalau Tuhan Yesus lahir di kandang ternak. Karena palungan itu biasanya bisa disebut dengan kandang. Nah, maka dari itu banyak orang yang menafsirkan kandang ternak. Nah, tapi bukan berarti Alkitab mencatat kandang domba, enggak ya, kandang ternak. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lahir di kandang ternak. Anak-anak lihat, Yusuf dan Maria, walaupun mereka harus menjalani masa yang susah, mereka harus melahirkan anaknya di kandang ternak. Kan mereka tidak pernah, kita tidak pernah mencetak mereka bersungut-sungut atau mengeluh sedikit pun. Kenapa mereka tidak, aduh, saya ini harus melahirkan seorang raja di atas segala raja. Kenapa saya harus melahirkan itu di kandang ternak? Bukan di rumah sakit yang wah besar, atau bukan di sebuah rumah yang wah sangat besar, istana yang sangat mewah. Enggak, anak-anak, Maria dan Yusuf tidak pernah mengeluh. Mereka selalu mengucap syukur dan bersyukur atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tetap setia walaupun kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Sampai pada Tuhan Yesus lahir, mereka juga menjadi orang tua yang mendidik Tuhan Yesus, membesarkan Tuhan Yesus dengan kasih. Dan mereka tetap melakukan kewajiban mereka sebagai sebagai orang tua, sebagai seorang papa dan mama. Anak-anak, kita sekarang kita lahir di rumah sakit ataupun di klinik. Klinik dengan kandang ternak, klinik lebih oke kan, lebih mewah kan daripada kandang ternak kan. Siapa sih dari kita yang mau lahir di kandang ternak? Gak ada kan? Bahkan Rosi sendiri kalau disuruh pilih pun Rosi tidak mau melahirkan di kandang ternak anak-anak. Gak ada orang tua yang mau. Yuk lahirnya di kandang ternak aja yuk. Gak ada kan? Gak ada loh yang mau. Bahkan pada saat Maria melahirkan, gak ada dokter, gak ada suster. Dia menahan sakit sendiri. Dia hanya dibantu sama istri dari pemilik penginapan. Dia berjuang sendiri. Bukan seperti sekarang, ada dokter yang membantu, ada suster yang membantu. Enggak, anak-anak. Tetapi Maria menjalani setiap masa demi masa, setiap kesulitan dan kehidupan mereka jalani tanpa mengeluh. Tapi mereka menjalani dengan bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Kita hidup di dunia yang serba canggih. Di masa virus corona ini, kita harusnya bersyukur atau kita malah mengeluh, atau kita malah menjadi orang-orang yang tidak setia, ibadahnya bolong-bolong. Nanti ibadahnya nanti aja deh, nanti saya pas makan baru saya sekolah minggu sekalian, atau nanti aja kalau misalnya saya udah siap main game dulu baru saya sekolah minggu. Gak apa-apa, kan sekarang sekolah minggunya dari YouTube. Nah, Ausara, anak-anak bukan tipe anak-anak yang ada yang tadi Ros sebutkan. Tapi mari kita belajar untuk menjadi anak-anak yang setia. Ausara juga tetap belajar setia untuk mengikuti ibadah dan untuk menjalankan semua aktivitas rohani kita. Walaupun di pandemi virus corona ini,
kita tetap harus belajar semakin dekat kepada Tuhan, memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukannya semakin kita bisa semakin bebas, ataupun kita semakin banyak waktu karena kita di rumah saja. Bahkan waktu kita itu kita manfaatkan untuk TikTok, main game, atau membaca firman Tuhan. Kalau TikTokan kan pasti harus kita ulang beberapa kali kan anak-anak. Nah, karena Rasul tidak pandai, Rasul tidak menguasai TikTok ya, jadi Rasul tidak tahu sih. Tapi yang Rasul tahu, kalau main TikTok itu nggak mungkin dia sekali rekam langsung jadi, nggak mungkin. Pasti ini kan jelek, ulang lagi beberapa kali. Anak-anak, kalau TikTok yang beberapa detik aja, kita bisa melakukannya beberapa kali. Kenapa kita tidak memilih waktu itu untuk kita membaca firman Tuhan? Sekarang media yang ada semuanya serba canggih, bukan? Jika anak-anak memerlukan bahan, anak-anak bisa tanya ke contoh warisan atau tanya ke saudara yang ada di sekolah minggu yang anak-anak yang anak-anaknya mana untuk menghubungi. Minta renungan hari ini apa? Ada loh renungan yang untuk anak-anak setiap hari. Atau anak-anak bisa baca Alkitab. Hari ini saya bacanya Yohanes berapa? Atau saya mengulang ayat hafalan yang sudah dikasih minggu-minggu yang lalu. Mari kita sama-sama belajar dari Yusuf dan Maria. Dua tokoh ini, walaupun sesulit apapun rencana Tuhan dalam kehidupan mereka tidak pernah mengeluh, tapi mereka tak bersyukur dan menjalannya dengan penuh sukacita. Biarlah sukacita Natal itu tetap hadir di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi anak-anak yang mengeluh dan tidak setia. Oke anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarin kami di masa virus COVID-19 ini, kami tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia beribadah, setia memuji Tuhan, bahkan setia dalam membaca firman Tuhan. Tuhan bantu kami agar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan iman kami tidak goyah ataupun menjadi kering. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita kembali angkat pujian. Yang siap bersuka cita, tepuk tangan lebih baik bagi dia, saudara. Haleluya. Sukacita Natal di tempat ini. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus. Tak pernah bernyanyi juga di hadapan. Sambil angkat kedua tanganmu katakan sekali lagi Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Kita menutupnya dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin ya. Pelan-pelan kita belajar. 主祷文，我们在天上的父，耶人都中父的名为圣，耶父的国降临，耶父的旨意行在地上，如同行在天上。我们主恩的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们以先试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。